Itu tidak sengaja kita kumpul-kumpul kita pengen buat apa ya, komunitas trail masih jangan menua tanpa cerita. Selamat datang Mas Iwan Ekwan RBTC di podcast Trail Exploration. Di sini nanti kita akan bincang-bincang dengan Mas Ekwan yang membidangi pengetrilan di dunia RBTC. RBTC nanti kita bisa ngulik-ngulik kepanjangannya apa, kiprahnya di dunia pengetrilan apa, markas besarnya RBTC itu di mana. Pokoknya tentang RBTC semuanya ada di Mas Ekwan. Karena acara ini dari sedulur untuk sedulur dan di tempat Temani Kopi. Monggo Mas Ekwan cerita apa aja yang ada di RBTC. Jadi terima kasih banget ini Om Des. Ya, Apa ya? Udang perdana ya ya. ya ini yang kedua ini. Kemarin perdana di Sabtu ya. Ya, Jadi apa ya, bisa dibilang sebenarnya RBTC ini bukan apa ya? Bukan klub apa-apa bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tidak, tapi ada tujuan atau ada apa ya Om, bisa dibilang kita ini pengen mengangkat dalam artian ini kita melihat ada potensi di situ. Nah, kita coba masuk, kita coba jembatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya RBTC itu berdirinya kapan, yang jelas kita mulai terjun di dunia trail itu mulai 2017. Ya, jadi 2017 lumayan lah. kita coba buat odong-odong di situ. Kita pakai mesin Ninja waktu itu. Kita juga pernah ketemu Om. Waktu di mana itu Pemasan ya itu kan pemandangannya bagus itu ya, di situlah awalnya lah kok ngetrail itu enak gitu. Karena saya berawal dulu dari 4x4. Dari jadi Jeep saya mobil ya. gabung dulu di SJI Suzuki Jeep Indonesia. Nah, saya gabung di situ karena ada apa ya namanya kebutuhan lah ya dibilang, karena saya anak rantau ya di Semarang. Lu aslinya mana teman? Saya aslinya Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Oh, tetangganya Bobby itu. Oh, gitu. Ya, salam Om Bobby. Ya, besar. Ya, ternyata kita sedulur Om Bobby. Ya, siap dah. Nah, dari situ kadang saya sendiri kangen Om. Yang biasanya itu mencari jalan keburukan, nah jadi jalannya lempeng-lempeng terus. Nah, ini saya kangen, apa ya yang sekiranya bisa mendukung hobi saya senang berpetualang di alam. Wah, ketoknya 2x1 enak. Ya, betul. Cobalah itu di tahun 2017 itu kita bangun, bukan kita ya, tapi saya bangun odong-odong mesin Ninja itu, mesin Ninja. Nah, terus di 2018 lah kita coba ikut event Brotherland. Oh, Brotherland ini ya, ini Brotherland ya. Itu kelihatannya today ya Mas ya. Ya, bayarnya lumayan ya Mas ya. Alhamdulillah lumayan. Kita lumayan itu menghabiskan tabungan lah di situ untuk prepare ke dia. Itu memang ada kompetisinya atau cuman udah ya, cuman event-event untuk mengumpulkan konco-konco trail lah, saya bilangnya seperti itu, karena di situ belum muncul kompetisi enduro, tidak, tapi hanya tanjakan-tanjakan di situ. Nah, di situ mulailah saya kenal dengan M-Track. Oh iya, M-Track itu di Wijen. Iya.
Di situ ada komunitas trail yang cukup besar, ya. namanya track di situ. Mijen Trail, ekstrim. Oh ekstrim. Ya. Nah, saya gabung di situ, saya kenal dengan teman di situ, nah, terus yaudahlah kita bawa di situ ikut event Trabas ya. Event Trabas itu dulu belum ada sih enduro kompetisi itu kan belum. Baru-barusan aja tuh. Tahun 2000 berapa tuh. Dan akhirnya saya dipercaya Mas Anggoro, ketuanya MTek Mas Anggoro. Mas Anggoro. BS Anggoro. Itu untuk apa ya, bisa dibilang leader atau manajer tim kompetisi. Waktu itu saya sampaikan saya coba lah ya. Padahal itu mau kompetisi di mana tuh Mas? Ya itu di Torsi kalau Torsi ya. Salah 2018. 19 awal lah itu. Itu Januari biasanya ya, event Torsi itu bulan Januari. Januari situ, dari itu saya dipercaya situ, saya coba di situ membawa BP odong-odong. Oh ya. Nah, kita bangun. Itu pembalapnya sendiri Mas Ikhwan atau ada joki? Ada joki. Jadi ada pembalap. Itu nanti saya buka semua di sini, nanti jokinya RBTC itu siapa? Nah itu ini kita dengar ya ini mungkin nanti yang ini banyak ini pembalapnya itu istimewa sekarang ini. RBTC dari yang dulu nggak terkenal sekarang juara nasional. Di belakangnya ternyata ada Mas Ikhwan ini loh. Cerita lagi Mas, cerita lo sak momoy Mas. Event Torsi itu kebetulan joki itu turun di kelas bebek, ya. Itu bebek baru jadi tuh. Ya baru jadi. Jadi bebek itu baru jadi, wes dicat aja belum. Yang penting iso ngelunding, digas maju, direm mandek. Ya. Itu bengkelnya siapa itu? Ini Mas Yoga, saya hello dulu Mas Yoga. Mas Yoga, istimewa. Mas Yoga, friend, istimewa. Tadi dibalik apa ya, kompetisi yang rondo balap itu. Nah ini ada bengkel atau yang beri support penuh ke kita itu AJF Frame. Ya itu Adi Yoga Frame. Ya, itu bermarkas di Sapen. Sapen di Mijen, Kecamatan Mijen juga. Ya, Semarang. Dekat dengan sekretariat. Jadi sekretariat kita RBTC ini ada di Geraha Permata Surya ya itu di Mijen juga di situ, dan kita ada base camp kita ada di dekat pasar Mijen. Di situ ada cucian rondo balap. Mungkin berawal dari rondo balap itu akhirnya buat nama RBTC atau gimana? Ya, nah ini Dan sebenarnya ini jadi kita memang tidak sengaja waktu itu tidak sengaja kita kumpul kita pengen buat apa ya, komunitas trail yang namanya itu biar mudah diingat orang, atau mungkin yang biasanya kalau nama yang unik itu gampang diingat ya. Jadi sebenarnya RBTC ini rondo balap trail community. Community. Ya, jadi komunitas trail yang suka rondo-rondo gitu ya. Nah, itu sering pertanyaan di situ tuh. Terus rondo masih. Ya, jadi sering muncul pertanyaan kita. Pernah terlontar pertanyaan ke kita, apakah namanya pembalap RBTC ini rondo kabeh? Kita nggak ada pembalap cewek ini, nggak ada. Jadi rondo itu hanya sebatas nama biar mudah diingat aja, dan kelihatannya unik lucu kan seperti itu. Dan itu waktu saya lihat di tangkinya jadinya Mas Gibas, Mas Gibas. Halo Mas Gibas. Ini ada tulisannya rondo balap kok saya rapi lucu gitu loh. Wah keren ini. Ternyata Gibas tuh pecinta rondo. Nah ini
Ya Mas ya. Kalau masalah itu nanti bisa japrinan langsung aja. Mungkin banyak stok ronde ya. Nah itu mungkin ada stok apalah Dan nomor telepon bla 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 ini. mau tak kayak nomor itu, tak kayak nomor Gibas dengan Mas Gibas nanti. stoknya oke dan Terus kembali ke rondo. Bukan rondonya, ke kompetisinya. Kompetisi. Nah, kita jalan, kita masih pakai rondo Balatrail Community itu lah. Setelah saya dipercaya di M-Track untuk mandigani event torsi itu, nah, saya berpikiran ini di M-Track ini pembalapnya banyak banget ini. Iya. Nah ini pasti butuh support dana yang luar biasa. Betul sekali, karena hobi kita itu hobi mahal. Jadi perlu dana yang besar, saudara-saudara. Untung ada Mas Ikwan ini loh. Tidak hanya sekedar digas melaku, wes di balapan, wes itu enggak apa ya, enggak pas lah dalam artiannya nanti safety-nya, nanti apalah yang namanya kompetisi ini jujur. Sebenarnya kan pengen menang. Ya. Nah, mau skill jokinya itu sebagus apapun, kalau tidak motornya didukung dengan kendaraan, ya pastinya. Nah, untuk mendukung kendaraan itu pastinya butuh modal yang cukup besar. Betul. Itu didapat dari mana, Mas? Nah, modalnya itu loh. Ini Pak Melu. Yang paling susah kita jawab sebenarnya pertanyaan ini. Jadi memang jujur ya, boleh jujur ini dari apa ya, pendapatan saya pribadi. Ya, ini juga kadang support dari teman-teman, Om aku bantu bensinnya, Om aku bantu pick up, Om aku bengkelnya bayaran rapopo. Nah ini alhamdulillah keguyuban di keluarga besar RBTC ini terbentuk. Nah dan pastinya saya juga terima kasih banget ke Bunda atau istri saya ini yang selalu support saya. Ini loh contoh istri-istri yang seperti ini yang harus meniru Pak Ikwan ini. Dan dia meloskan. Dan jujur tanpa dukungan istri atau keluarga mungkin tidak sejauh ini. Karena kita pengeluaran itu juga cukup besar. Kalau orang rumah ini juga nggak tahu, nggak kasih support pasti nih. Habis betul. Wes bisa dipastikan. Makanya teman-teman sebelum menjadikan ngetrail, kondisi keuangan rumah harus dikondisikan dulu. Biar bojomu ora nesunan. Ngerti? Memang support dari istri keluarga ini memang andilnya cukup besar. Saya sendiri sepatu trail dibelikan sama istri. Istimewa. Nama istrinya siapa Mas? Catet. Boleh ini? Boleh. Karena sini bebas. Iya, jadi istri saya Nia atau Mbak Nia lengkapnya itu Ayu Kurniawati. Dipanggil Nia. Ya, terima kasih Mbak sudah mensupport Mas Ikwan sampai sebegitunya mengalahkan segalanya. Love you Bapak. Istimewa. Terus kita berjalan, kita ikut event-event tarkam ya kalau bisa dibilang itu ya hanya antar kota saja, cuman bukan event bergengsi. Sebenarnya tujuan kita ini kan mencari bibit-bibit toh. Ya, itu salah satunya. Dan juga kita pengen menggali atau mengasah kemampuan si joki itu tadi. Nah, makanya kita tarungkan di event tarkam dan tarkam itu tujuannya supaya dia ada mentalnya kalau sudah terbentuk pastinya nanti mau ditarungkan di kompetisi yang levelnya itu besar atau levelnya itu tinggi, itu ya harapan kita si anak ini orang grogi lah. Berarti semua itu harus belajar dan belajar. Bertahap di situ nggak bisa kita itu langsung untuk tidak udah aku di joki kita tarung ini event ini itu nggak bisa. Kita mulai dari nol dulu. Ada berapa joki di RBTC? Gimana? Ada berapa joki
di RBTC? Nah, waktu itu hanya satu joki Om, satu joki yang kita taruhkan, cuman ada beberapa seperti Ponteng, seperti Bagus, Bagas, lah ini juga pernah bergabung di kita, juga ikut latihan-latihan di situ. Jadi yang kita pandang ini bisa kita tampilkan atau kita taruhkan ya salah satunya si Takim 73. Takim 73 itu juara nasional itu. 3 itu berawal dari RBTC, dari Rondo Balap. Setelah kita ikuti event-event tarkam di situ, nah kita mencoba untuk event yang lebih bergengsi sedikit. Belum bergengsi. Masih menantang lah, kita levelnya ini menantang bawah ini. Jadi kita memang dari klub di show itu, jadi ya kita taruhnya tarkam lah. Kita mencoba, kita tingkatkan di sini di perdana kita ikut IHEC yang diselenggarakan Mbah Pujo. Indonesia Enduro kompetisi. Nah, di mana itu? Nah, itu ada 4 seri di situ, ada yang di Boyolali, ada Solo 3, yang terakhir itu di finalnya itu di Tawangmangu Sarangan Nah, kebetulan dari seri ini kita ngikuti terus Nah, tapi ini ada cerita menarik dari sini. Rungokke. Ini ada cerita menarik. Nonton sih rungokke. Ini seru iki. Penonton diam dulu. Ya, ini bapaknya menghentikan ya. Ya, jadi ini ada cerita menarik. Awal kita terjunkan di sini, ini si joki ini tidak berani. Loh, lah. Ambil sendiri itu tidak berani. Apa harus pemeran pengganti nggak seperti saya? Lah ini ini mesti tarung ke ngalor itu. Tarung ke ngalor itu, wis tarung sudah podium lah kok ini kok. Si Takim itu? Iya, si Takim itu. Jadi bisa dibilang dulu kembeng. Dulu kembeng. Dari situ, wah, piye, jangan kok dilepas sendiri ndak berani. Nyoba lah, masuk ke bengkelnya itu saya daftarkan sekalian. Tugasnya dirimu ini hanya mendampingi Takim. Kalau toh kamu bisa nyalip Takim, nggak usah nyalip, pokoknya kamu di belakangnya. Nah, kita pengen tahu lucu ini. Kita maksudnya balapan orang itu nyalip gitu. Nah, itu benar. Nah, jadi kamu jangan ngejar Takim. Pokoknya Takim biar di depan kamu ngintil aja. Nah, tujuannya kalau ada trouble di kendaraannya Takim, segera kamu perbaiki. Nanti lanjut lagi. Lah kok delalah. Yang namanya bocah waktu itu belum ada 17 tahun. Si Takim itu ya. Itu enduro ya? Enduro. Jadi ikut enduro di sini. Fisiknya bagus loh itu berarti. Alhamdulillah luar biasa fisiknya. Cuman ya itu gembenge sing nyedih ya katanya itu kan. Ini kok gembeng ki nopo to Ken? Mau dimodali kan itu. Tahu semua di sini Takim dulu itu seperti apa aja biar orang itu juga paham. Ternyata itu seperti ini sekarang di balik juara yang besar ternyata ada gembengnya juga. Ini jadi Takim ini di depan, Mas Juga ini ikut di belakang. Nah, terus musuhnya yang ikut di belakang juga. Ya, itu kalau gitu kita kurang tahu ya, karena itu di dalam trek ya. Itu masuk hutan bukan apa ya, bukan CR ya. Kalau CR itu kayak torsi itu kita bisa nonton. Nah, tapi kalau ini kita tidak bisa, kita tahunya ya lepas finish. Nah, di treknya di dalam itu seperti apa kita tidak tahu. Nah, kebetulan Takim ini sudah di depan. Nunggu bengkelnya. Tapi lucu. Balapan atau tunggu-tunggu dan apa? Jadi dikasih tahu lah, tapi Mas Juga tak tunggu gak datang lah, kau ini balapan. Apa lagi? Lucu lagi. Dia tak maksud tuh dia Mas Juga ikut itu dia hanya ngawal. Kalau tunggu lah kayak trabak. Mandek ngopi sih, ngeteh sih. Lucu lagi. Balapan. Betapa izin bukan jalan. Alhamdulillah seri 1 itu podium, seri 2 podium, seri 3 podium. Nah, di seri terakhir di seri 4-nya itu kita juara umum. Wah, alhamdulillah.
kita juara umum di situ, kita dapat uang pembinaan sama 1 unit motor Revoit. Iya. Sekarang ada di bengkel. Baru itu motornya. Baru. Jadi itu isinya udah balap aja. Enggak. Udah. Cuma dikasih kunci yang gede banget gitu loh. Bapak enggak bisa. Karena itu properti. Lucu ternyata loh. Lucu. Sama ada. Nah, Karena DB ya. udah kilang separuh gitu. Oke. Di. Ini kopi apa? Nanti di ngombe di. Nah, temani kopi ya. Temani kopi. Ini susu. Enak. Kopi temani susu. Apa mau? Es kopi temani susu. Wah, lah itu yang terakhir Cacap. itu aku seneng aku yang terakhir. Cacap. Susu. Susu. Mudah-mudahan Bunda nggak melihat. Iya. Nanti dikata paling. Susu dulu alah. Susu dulu. Lucu. Susu sudah di stand up. Lucu yang saru. Berarti itu apa mendidik takim itu berapa tahun ya sampai bisa jadi juara itu ya? Sebenarnya kita itu bukan mendidik Om. Jadi kita bukan pelatih. Kita hanya kasih support lah. Jadi kita mendukung. Kita lihat si anak ini punya potensi. Ya. Udahlah. Oh butuhnya apa? Motor. Wah kita buatkan motor. Nah, oh butuhnya perlengkapan balap. Sepatu? Ya semampunya kita belikan. Sepatu, Jadi joker, sepatu, jersey, helm, pusat perangkat ya. Ya seperangkat alat sholat itu. Jadi kita siapkan di sini. Ngantennya? Hah? Seperangkat alat ngantennya belum. Sampai sekarang belum berangkat. Sama. Ya Kancamu kae. Saya ngendi sih Om? Kae sing tapi nanda lu. Ya. Sebelum mulai sing Malang deh. Nah, jadi setelah itu ternyata di IHEG itu ada yang melirik Om. Oh gitu dia Ya, gitu. Ada yang melirik, kalau nggak salah inget waktu itu dari timnya GGET Oh Kediri ya. itu juga ikut kompetisi itu pembalapnya Mas Adis. Oh iya Mas Adis. Itu Terkenal Mas Adis. Mas Adis. Halo Mas Adis. Oke Mas Adis. Tonton ya Mas Adis. Jolali. Pak Kis Mas, Pak Kis Rod. Karo Mas Ikwan. Cap. Nah ternyata di situ dilirik dari timnya Mbah Ahmad itu. Ya Mbak Ahmad. Nah itu nggak tahu, itu tahu-tahu kontak si Takim. Nah kontak si Takim karena Nyun Sewu, mungkin karena nggak kenal ya Nyun Sewu Mbah Ahmad, karena nggak kenal, nah, putus komunikasi di situ. Nah, terus di Kediri itu ada enduro juga. Yang diselenggarakan Mas Edi. Mas Edi. Ya, di situ eventnya Jungle Race ya kalau nggak salah. Eventnya Jungle Race di situ. Nah, kebetulan di situ hanya dua kelas Ya. Om yang dilombakan. Di situ kelas build up dan lokal. Ya. Nah, kita pasti lah Yang itu lokal. udah kelas lokal. Enggak apa-apa. Build up Namanya sampai juga sekarang belajar. Ya. Sampai sekarang belum bisa Belajar. untuk bidong build up. Nah, di situ kita 2 hari Om. Jadi hari pertama itu penyisian, Ya. itu untuk menentukan nomor start di hari minggunya. Kebetulan di situ diselenggarakan Sabtu Minggu. Itu RBTC itu berapa orang itu? 1 orang. Kita Takim masih itu? Takim itu. Karena kita yang lihat si anak Potensi ini itu. yang punya potensi. Ya, jadi kita maksimalkan 1. Lah, kalau kita mungkin tim besar atau kita ada support anggaran penuh ya mungkin tidak hanya 1. Ya. Tapi mending 1 tapi bisa membawa juara. Harapan kita semua Nasional. seperti itu. Ya. Nah di situ di Jungle Race itu hari Sabtu penyisihan kebetulan kita nomor 1. Ya. Nah jadi untuk start hari minggunya Ya. ini kita juga di urutan pertama. Berarti urutan pertama terus itu ya si Takim itu ya. Alhamdulillah. Nah jadi di situ di hari Minggu start langsung 3 orang. Ya. Urutan 1, 2, 3. Nah, start. Alhamdulillah
kita belum selesai ngopi Om, Ya. si Takim ini sudah finish. Loh bocah iki mah metu ngendi jangan-jangan. Ya. Lebih saya seperti saya. Salah jalur seperti ya. Kalau jenengan faktor kesengajaan ya. Ya. Jauh loh. Ya. Ya, karena ya juara mikir itu tadi. Yang penting happy, yang penting ngopi. Iya. Makan enak. Ngopi lagi. Nah, kan. Salam sehat. Nah, di situ kebetulan dari GGET itu juga ikut. Nah, Ya pembayarnya juga Adis juga itu. ya, di situ saya tahunya ada Adis. Iya. Di situ tahunya ada Adis. Nah, di event itu dihadirilah Mbah Menggedine GGET. Mbah Mat. Ya, Selamat. salam Mbah. Mbah Mat dari RPTC ini. Saya Pak Kisrat banget. Mulai Salam kenal Mbah. dengan Pak Kis ini, Mbah Mat. Nggih. Nah, Tetap sehat Mbah, tetap semangat. Wis ngono wae Mbah. Nah, di situ kita belum kenal, cuman kita tahu. Karena waktu istirahat kita sambil nunggu apa yang serah terima Piala. ya, serah terima piala, kita nongkrong di situ ada resto, ada kolam, ya. Kita nongkrong di situ. Ternyata Mbah Mat itu dan timnya itu duduk di belakang saya. Jadi beda-beda kursi. Ya, di situ. Nah, setelah pulang dari sana itu ada informasi yang masuk ke kita. Ya. Nah, Mas, ini yang nyampaikan si Takim. Ya. Ini ada kontak dari Mbah Mat Gudang Garam. Ya. Nah, tapi coba aku minta nomornya lah. Setelah aku minta nomornya, saya kontak Mbah Mat. Saya sampaikan Nyuwun Sewu, salam kenal dan lain sebagainya. Nah ternyata selama Takim itu ikut kompetisi enduro, Diperhatikan itu oleh. dimantau ternyata. Nah, setelah itu Mbah Mat singkat cerita nyampaikan kalau berkenan, kalau diizinkan. Nah, Takim mau atau diizinkan bergabung di Gudang Garam. Nah, setelah itu saya coba komunikasi lebih lanjut, Dari situlah kita jadwalkan ya, bosok kerennya kita jadwalkan ketemuan. Nah, sebelum berangkat ke sana itu saya tetap minta izin orang tuanya Takim. Oh ya, harus semuanya. Dari awal kompetisi itu kita juga kulon nuwun. Nah ini saya juga kulon nuwun lagi bahwa Takim ini ada yang melihat potensinya, cuman posisinya tidak di Semarang. Nah ini kita mau sowan ke Kediri. Nah waktu itu sudah dijalankan Mbah Mat, kita ketemu di Hotel Merdeka di situ. Di Kediri itu ya? Di Kediri. Ya. Itu tahun berapa itu Mas? Itu kalau nggak salah tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 apa? Ya 2020 di situ. Nah, setelah kita sampai di sana, kita ngobrol empat mata dengan Mbah Mat. Nah, jadi kita punya apa ya pemikiran atau niat yang sama. Jadi tujuannya Mbah Mat itu gandeng para joki-joki di situ itu tidak komersil dalam artiannya sayang, hanya menyayangkan kalau ada anak yang berbakat tapi tidak didukung. Betul. Jadi saya dengan Mbah Mat ini kontrak batin. Nah, jadi yang selama ini rumor-rumor mungkin terdengar di luar bahwa RBTC ini ada kontrak dengan Gudang Garam, ada nominal rupiah yang timbul atau RBTC dapat nominal rupiah dan lain sebagainya, itu tidak benar. Jadi bisa dipastikan di sini itu tidak benar. Jadi kontrak kita dengan Mbah Mat itu kontrak paseduluran. Apa itu? Jadi hanya sekedar kontrak paseduluran, hanya punya niatan pengen si anak ini punya masa depan. Nah, bagus itu. Perlu
dicontoh dan ditiru teman-teman yang lain nih. Ya, setelah datangnya atau saya ada komit dengan Mbah Met di situ, barulah takim itu saya serahkan. Ya. Keserahkan ke Kediri, saya nitip pembinaan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah Mbah sendiri sepakat di situ sampai beliau menyampaikan yang surat belum balapan, insya Allah saya kasih pekerjaan. Ini di sini tidak hanya sekedar latihan, tapi juga insya Allah saya sekolahkan. Alhamdulillah, tapi tidak lulus SMP di sana disekolahkan dan saya alhamdulillah bisa lulus ya saya. Nah, kalau memang si anak ini pengen kuliah, yaitu Mbah Met dengan senang hati akan membayar. Nah, itulah yang membuat saya itu rela si takim itu didorong ke sana. Anak didiknya tidak karam. Kenapa saya sebut anak didik? Karena di sana ini benar-benar dididik. Di sekolah dia ada latihan, dia ada motornya yang bagus, ada fitness dan apalah kebutuhan di sana itu dicukupi dari makan, penginapan dan lain sebagainya. Matur suwun dapat. Saya ucapkan terima kasih banget ke Mbak Met dari apa ya, bisa dibilang anak kampung semulanya itu tidak sekarang ini luar biasa. Kemarin juara berapa itu di IRC? IRC kemarin juara nasional. Jadi di situ itu ikut apa sih namanya, apa itu namanya? 3 orang itu apa namanya? Tim lah. Ikut tim di situ, ikut tim. Lah kebetulan itu penilaiannya tidak hanya tim tapi juga individu. Jadi kemarin itu nomor 1 timnya ini urutan masuk finish itu Adis, Rido dan Takim. Lah pasti nih di juara individu ya juara 1 Adis, juara 2 Rido, juara 3 Takim. Jadi memang kemarin IRC itu didorong oleh GGT. Kemarin juaranya GGT ya? Ya, dan itu juga Gudang Garam Enduro Trail. Ya, Rahmat. Itu luar biasa menurut saya. Apa ya? Saya tidak membayangkan kalau ternyata Takim itu bisa sejauh. Ini saya sangat terima kasih banget. Nah, harapan saya Takim di sana juga bisa mengikuti. Jadi insya Allah lah kalau Mbah Met ini berkenan, itu beliau punya tujuan yang sangat mulia di situ. Pengen mengangkatlah pembalap-pembalap lokal ini menjadi go internasional, harapannya seperti itu. Bisa ke Rumania. Nah, memang perjalanannya seperti itu. Jadi memang banyaklah di situ suka dukanya, yo ada lucunya, yo gemeskennya, yo kadang jengkelnya, itu yo adalah selama saya membina, ya bukan membina lah, menjembatani, mensupport lah. Mensupport. Saya bukan apa-apa sih, saya juga bukan pelatih dalam artian biasanya pengen punya si anak ini punya masa depan dah, itu aja daripada ular kulur lah. Ya, bagus itu, bagus. Jadi memang semua itu memang butuh perjuangan. Ya, perjuangan, biaya, doa, semuanya harus menyatu. Itu tidak bisa dilepas satu. Ya, tidak bisa. Berdasarkan kedalaman dompet. Yang jelas kan itu, Mas. Yang pastilah, kalau itu pastilah. Karena ya kita semampu kita lah, RBTC ini semampu kita. Terus kedepannya RBTC punya target seperti apa, Mas Ikhwan ini? Kan ini sudah bisa ngangkat Takim, mungkin ada target-target selanjutnya, ada Takim-Takim yang lain. Ya, ini sudah mempersiapkan berapa ini? Sebenarnya ya apa sih, kita mengalir saja sih Om, dalam artian ya memang kalau saya pribadi tugas saya ke Takim ini sudah selesai. Ya. Nah, saya juga pengen ada bibit-bibit lagi. Ya.
regenerasi lah, muncul takim-takim junior di situ. Nah, kebetulan saya dapat informasi itu ada bibit di situ, ada bibit, ada anak itu sing punya potensi yang tidak kalah dengan masa mudanya takim lah waktu itu. Kalau sekarang sih jauh lah, tapi di umur yang sama ini juga tidak kalah dengan takim yang dulu ya. Di sini orang Kendal, dan kebetulan juga suka main ke Semarang, ke Wijen. Nah ini kita coba fasilitasi juga semampu kita ya. Jadi bukan karena modalnya modal perorangan. Ya, di sini ya hanya support dari teman-teman lah, ngasih semangat, kadang ya itu tadi tak sampaikan di depan seperti itulah. Ini namanya Farel. Oh, Farel. Nah, mungkin kemarin di event Trabas. Nah, event Trabas mungkin kemarin kan sempat melihat ya. Ya, itu tanjakan kan itu. Sering dapat hadiah juga itu ya. Nah, umur berapa tadi ya? Ini 17 kalau nggak salah, 16 atau 17 untuk ini kelas 2 SMP. Sama dulu takim kelas 2 ya masih umur 14. Kita lihat dulu itu juga di umur yang sama ya posisinya sama sih. Tapi ini Farel juga sering diikutkan event-event enduro. Nah, kebetulan ini karena masih masa pandemi, Om. Ya, jadi juga Perso sendiri belum ada event-event tarkam ya, CR atau country road ya. Country road itu yang di sirkuit yang bisa kita nonton langsung itu kalau kita sebutnya CR-an ya di situ. Ini kita perdana di Torsi kemarin itu kan hanya latihan di situ. Laber lah. Nah, itu alhamdulillah sudah podium. Alhamdulillah juga podium meskipun baru tarkam lah. Kita coba kemarin itu di bulan apa ya itu di Pemalang, Om. Di Pemalang itu juga kita tampilkan di situ. Alhamdulillah juga podium 1. Nah, jadi kita memang hanya ikut satu kelas lokal di situ, tapi ada beberapa kelas yang dilombakan, termasuk penggedenya Hiu Selatan, Ahwan juga kemarin. Selamat kawan. Malam ya ini ya, tayang malam tuh ini. Iya malam. Nah kemarin juga ikut tuh Bapak Trabas Indonesia. Ya, beliaunya istimewa itu. Ikut di kelas apa ya kemarin, build up kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah build up atau veteran kalau nggak salah di situ. Nah itu kebetulan juga podium 1. Nah dari beberapa kelas yang dilombakan itu, Om, Farel ini waktu tercepat. Ya, luar biasa di sini. Si anak ini potensi buat kelas enduronya di sini. Ya. Tapi karena kondisi kita ini baru pandemi, ini belum muncul kompetisi enduro lagi lah. Ini yang terdekat ini kan hanya IRC ya. Mau ikut ya nih IRC? Ya sementara belum. Bamat, non sewu Bamat, ini ada bibit unggul Farel dari RPTC. Mungkin bisa direkrut Mbah. Supportnya Mbah. Ya, jadi gini, Om, Mbah Met ini, Nyon Sewu Mbah Met. Jadi Nyon Sewu Mbah Met ini sangat keras. Jadi sangat keras. Beliau ini kalau punya keinginan punya keinginan itu wis boso gampang ini ra iso diganggu gugat. Seperti itu beliau. Nah, jadi kalau apa ya namanya beliau punya keinginan aku pengen rekrut si A ya sudah si A itu jadi semisal contoh jenengan kenal sama Mbah Met. Kenal, saya kenal, tapi Mbah Met kenal saya apa enggak saya kabeh iki tak kenali tapi kalau kenal aku ora aku ya nah aku sih welcome wae karo Doni ya Doni Doni tinggi loh. Cuma tukang foto, video dan maido. Nah jadi gini, jadi saya jenengan kenal sama Mbah Met, terus
jenengan sampaikan ke Mbah Mat, aku duwe bibit unggul ya. Biar gabung di jenengan ya. Itu enggak apa ya? Enggak langsung semudah itu ya. Gitu. Jadi meskipun kita kenal dengan beliau, itu tidak mudah kita itu sodorkan pembalap. Itu tidak seperti itu, Mbah Mat itu tidak seperti itu. Jadi Mbah Mat itu punya penilaian sendiri. Jadi terserah Mbah Mat saya mau ngambil pembalap dari mana. Itu terserah beliau. Jadi mungkin di luar kemarin ini loh, takim iki sing lebokke ning gudang garam aku. Nggak ada itu ya? Nggak seperti itu. Nggak semudah itu ya? Semudah itu. Terus Mbah Mat kan ya tidak percaya begitu aja. Jadi besok wes ngene wae. Wes pelatan terus, engko tak lebokke gudang garam. Nggak ada jaminan. Iya. Selama itu bukan keinginannya dari Mbah Mat, nggak bisa. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Gitu loh. Yang saya Mbah Mat, ini sangat sedikit cerita ya Mbah Mat. Jadi kemarin aku sempat komunikasi dengan Mbah Mat, saya cerita si Farel itu. Nah, Mbah Mat hanya nyampaikan latihan, dan latihan. Berarti 3 kali ya, latihan dan latihan. Safety-nya jangan lupa. Jadi mau itu terabas, mau itu tanjakan, safety wajib. Itu ya yang belikan peralatannya Om Ikwan juga. Siapa ya? Farel. Ya alhamdulillah dukungan dari Bunda tadi. Bunda siapa tadi? Bunda Nia. Terima kasih. Pokoknya kata ijo ke. Ojo. Itu aset itu. Angel lho golek sing ora ngono iki. Wis ora terbit. Ki nang donya iki mau kita emang lahir siji beda. Ya wis ora terbit meleh iki. Ya tak openi ya aku diopeni kono. Tim and keep. Wes pokoke nyekruk lah. Nah itu tanpa dukungan itu enggak bisa. Nah jadi ya tahu pengeluaranku selama ini dolanan kayak ngono kuwi seperti itu. Mungkin bisa untuk mobil anyar lebih mungkin. Jadi tidak mempermasalahkan selama mampu, selama tidak mengurangi atau mengabaikan keluarga, monggo silakan. Anggap aja penghilang lelah di pekerjaan. Betul. Jadi setiap saya pergi pun mau event Jawa Barat, sudah monggo. Mau ke Jawa Timur, monggo ya. Yang penting ngabari hati-hati. Betul. Doa seorang istri luar biasa. Ya alhamdulillah selama ini berjalan, saya juga terima kasih banget. Support Bunda luar biasa. Jadi terima kasih tadi penjelasan dari Mas Ikwan tentang RBTC. Semoga acara ini bermanfaat untuk teman-teman semua karena acara ini dari sedulur untuk sedulur. Bila Anda suka, like dan subscribe. Bila Anda senang, tetap like dan subscribe. Wes, ngono wae. Ini dari channel kita Explore Nation. Nah, dipakai dulu Mas. Pakai kayak Om. Gak ngerti ukurannya aja Om ya. Sebelum dulu Om ya. Apa aku sendiri aja dah. Wes ngono wae.